Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ila juhadainil mani'ain tanya. Wa amma ila juhadainil mani'ain. Adapun cara mengobati ya, dua hal yang menghalangi kita untuk berpikir yang benar, untuk berpikir tentang sebentarnya dunia dan kekalnya akhirat, tentang tidak berpengaruhnya kerepotan yang sebentar dibanding kerepotan yang kekal. Jadi kerepotan yang sebentar itu tidak ada apa-apanya walaupun besar dibanding kerepotan yang kekal walaupun sedikit, karena kekal apalagi besar itu kekal itu tetap berefek luar biasa karena kekal walaupun letik komo gede gitu ya. Terus kumaha orang ayeuna mun tapakur tentang bahwa akhirat itu adalah kekal, dunia ya walaupun apapun eloknya adalah sementara. Mung tapakur gitu. Kenapa? Karena ketika orang memikirkan akhirat itu hati tegenah gitu. Ketika mikirkan orang maut kan hati tegenah, ngaganggu kenikmatan jika rokokna kurang genaheun ya, banyak ingat ke ngerokok ke sakarat, aduh wah banyak ke ngerokok ingat sakarat anu agenaheun gitu. Jadi mungeh tapakurna, padahal ingat sakarat itu adalah kunci untuk ya, mewah na kehidupan akhirat. Ingat sakaratul maut, ingat sebentar lagi mati, itu adalah kunci. Bahwa cara pengobatannya itu ayyaqula liqalbi, seseorang ngomong ke hatinya gini, ma asyadda qabawatak fil ikhtiraj minal fikri bil maut. Kamu itu kok keterlaluan bodohnya. Hei jang kawak sorangan mang, kawak sorangan, kamu kok keterlaluan bodohnya itu. Kok kamu nggak mau mikirin masalah maut? Wa ma ba'dah ta'alluman bidikri, kamu ini gak mau nginget maut, gak mau nginget setelah maut karena merasa gak enak dengan inget maut. Ma istihqari alami mawaqi'atihi, serta kamu menyepelekan waktu datangnya terjadi. Orang enak sih, kira-kira repot mana ya, nyeri mana ingat karena maut dibanding mautnya sendiri, nyeri mana ya, repot mana orang nyeri ingat karena neraka atau nyeri asup ke neraka? Asup ke neraka. Kenapa kamu nggak mau ya, nggak mau nginget neraka? Kenapa nggak mau nginget mati? Kalau kamu merasa repot, ngerasa nggak enak dengan ya, ingat kepada mati ya, matinya lebih berbahaya. Kalau kamu merasa nggak enak dengan ingat neraka, masuk nerakanya lebih berbahaya. Kamu ingat mati itu biar matinya benar, biar matinya benar, biar hidupnya benar. Itu la muqasatihi idza waqa'a wa anta ajun anis sabri ala taqdil maut wa ba'dahu wa muta'allimun bih. Kamu bagaimana bisa sabar ketika kamu
terjadi mati atau terjadi kamu masuk neraka. Ingatnya saja tidak kuat. Kalau ingatnya tidak sudah merepotkan, apalagi masuknya. Jadi harusnya jangan dianggap ingat karena maut dengan aheun tuluykeun. Ingat karena maut tuluykeun. Sebenarnya entong ingat karena maut. Akang mah tahu bahwa urang hirup napas ieu teh aya batasna. Tahu napas aya batasna. Tahu usia orang di dunia itu ada batasnya dan itu tidak akan lama. Orang sadar. Ini kan wa ammasani wa huwa qaunul fikri mupawwitan lilladzati dunya. Namun yang kedua, orang tidak mau berpikir tentang kematian, berpikir tentang akhirat. Karena memang ketika orang tafakur tentang kematian, tafakur tentang repotnya akhirat itu menghilangkan nikmatnya dunia. Menghilangkan nikmatnya dunia. Gua pengobatanna bahwa ayat tahaqqaqa anna pawata ladzatil akhirah asyaddu a'dzam. Kamu harus benar-benar yakin bahwa kalau kamu terganggu nikmatnya dunia dengan ingat kematian saja sudah tidak enak, apalagi kamu hilang, tidak kebagian nikmatnya akhir. Padahal nikmatnya akhirat itu tergantung benarnya kamu sekarang melakoni kehidupan dunia. Dan benarnya kamu melakoni kehidupan dunia itu tergantung kesadaran kamu terhadap adanya akhirat. Orang semakin poho akhirat, semakin kacapruk hirup. Semakin poho akhirat semakin ngacapruk hirup. Dah kumangke bae. Kumangke kumaha? Bet urang di dunia ini gitu bisa kumangke. Komo akhirat. Urang ayeuna ya pemajikan dipentakeun gas, dipentakeun beas teu bisa kumangke. Apa bisa angke ketika ditanya ku jabania, tanya kumurkan nakir, uling bitin kumangke? Bisa mah? Tidak bisa kumangke, harus benar. Ya, tidak bisa kumaha? Kudu benar. Allah. Fa innaha la akhira laha. Fa innaha la akhira, sab akhirat itu akhirna wala kadurata biha. Dina nikmatnya akhirat teh wala kaduroh eueuh kotor. Di nikmatnya bener-bener nikmat asli, nikmat. Dunia mah nikmatnya campuran. Walaupun seenak-enaknya dunia kan tetap tidak bisa 100% enak, tidak bisa. Jadi ada jurus-jurus tertentu untuk dunia ini benar-benar enak itu. Kalau seandainya orang tidak paham itu ya tidak bisa menikmati dunia dengan benar-benar nikmat, tidak bisa. Hanya orang ahlilah yang bisa menikmati dunia dengan benar-benar nikmat. Dengan apa? Ya dengan mengubah kenikmatan dunia menjadi kenikmatan akhirat. Dengan benar-benar mengabaikan kenikmatan dunia sebagai dunia, gitu. Tapi menjadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat, sebagai jembatan, sebagai sarana berbekal untuk akhirat. Baru bisa benar-benar dunia ini dinikmati. Jadi orang puas dengan dunia. Kenapa? Karena sadar bahwa dunia ini bisa mengantarkan ke akhirat, gitu. Hari gitu mah dunia dinikmati sebagai dunia, mau bisa benar-benar nikmat. Tetap banyak was. Ayeuna bisa nikmat boga mobil, kan tidak bisa orang aman tina maling, aman tina tabrakan. Wah, aya mah bisa aman kan? Tetap saya aman tina setoran. Aman tina macam-macam lah, walaupun tidak enak lagi tetap aya. Masa orang mau pemajikan gelis kan tidak
tidak bisa aman. Kadang-kadang kan sieun aya selingkuh teh, melet teh dan sebagainya kan, macam-macam sieun. Bahwa dunia itu tidak ada yang sopi, tidak ada yang bersih, semua kadura, semua kotor. Nikmatnya saja kotor, apalagi kotornya. Nikmat saja kotor, apalagi kotornya. Ya dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minal dzalil. Akang itu termasuk orang yang insya Allah menikmati dunia. Dunia itu saya akan nikmati sebagai jalan menuju akhirat. Jadi apapun ketika bisa jalan menuju akhirat kita tempuh. Ya, ketika bisa jadi asbab jadi akhirat kita tempuh. Insya Allah begitu. Insya Allah. Dunia itu tidak boleh dinikmati sebagai dunia, tapi dinikmati sebagai fasilitas menuju akhirat. Ketika harus dikeluarkan kita keluarkan. Pakai ya kita pakai, gitu ya. Kita tangisi, apapun yang dituntun oleh Rasulullah untuk menyikapi dunia kita lakukan. Karena kita menikmati dunia itu sebagai apa? Fasilitas menuju akhirat, bahan menuju akhirat. Jadi untuk orang-orang yang berpikir logik, dunia itu bukan harta. Jadi dunia itu bahan baku. Nah, bahan baku. Jadi belum jadi harta, belum jadi nilai. Ketika dunia ini belum diolah menjadi nilai. Kapan dunia menjadi nilai? Ketika dia diubah menjadi ruhani. Menjadi apa? Menjadi ruh. Jadi materi itu belum jadi nilai. Karena ke akhirat itu materi itu nggak pulang, nggak tulang materi. Ada orang ada daging. Kayak datang ke akhirat tidak daging lu itu nu balik. Tapi daging yang menjadi makna. Tina daging eta, salamana dagingnya dibuat sedekah, dagingnya dibere membahagiakan tetangga, diberi membahagiakan hewan dan sebagainya. Jadi makna. Nah, ketika jadi makna baru jadi harta. Ulangi, setiap yang berbentuk fisik itu belum bisa kembali ke Allah. Belum bisa jadi nilai, belum bisa jadi harta. Jadi yang bisa jadi harta itu ketika sudah menjadi makna, menjadi ruh. Kapan itu? Ketika dibelanjakan kepada jalan yang benar. Ketika dibelanjakan untuk akhirat. Pakai nolong orang, pakai anak. Secara konsep orang itu tidak semesta-mesta ketika boga duit ya, disebut sukses, sebut kaya, tidak. Baru dia punya bahan. Namun jelema kan karek boga keusik, ya, boga batu, can bisa disebut boga bangunan mewah, can. Karek boga batu, boga, ya, boga dunia seperti itu. Jadi ketika dunianya diolah menjadi nilai, menjadi ibadah, ya, menjadi alat untuk takarrub, ya, maka dunianya insya Allah menjadi harta. Kalau tidak ya tetap aja, karena dunia itu pada posisinya hanya ujian saja. Sama pakir pun begitu. Pakir pun ketika pakirnya diolah, nah, dia tetap nanti dengan pakirnya akan menjadi nilai. Jadi sebenarnya masalah itu bukan kaya dan pakirnya, bagaimana kita bisa mengolah dengan apa yang terjadi supaya jadi supaya jadi supaya jadi nilai. Karena untuk mencapatkan nilai itu tidak mesti dengan banyak duit. Bisa dengan duit, bisa tidak dengan duit. Tapi dengan duit lebih elegan, gitu kan, duit keren, elegan. Nah, itu toh sebenarnya sama-sama saja. Jadi yang asli kaya itu bukan yang di rekeningnya bengkak, bukan. Tapi yang nilainya bengkak. Yang ma'aninya bengkak, yang ruhaninya bengkak. Bukan yang rekeningnya bengkak, ya bukan yang rekeningnya gendut, bukan. Tapi yang ma'aninya gendut.
Dan itu tidak mesti harus dengan banyak duit, tidak mesti. Hanya tetap kata Ibnu Athaillah, kata siapa apa? Kata gurunya Ibnu Athaillah tuh, Mas Al-Mursi, ya tetap saja. Ya, bisa orang itu ya punya harta, punya nilai yang hebat itu ya bisa dengan kaya, bisa dengan miskin, bisa dengan sehat, bisa dengan sakit gitu. Terserah pokoknya. Ya, jadi orang mukmin itu jangan sampai ya istilah nate kehilangan kesempatan karena dia jadi orang miskin lalu tidak menjadi kaya sebenarnya. Jangan. Karena untuk kaya sebenarnya itu tidak harus dengan banyak duit gitu. Untuk jadi kaya sebenarnya itu walaupun kaya fisik juga bagus, tapi kan belum selesai perjalanan kan? Selesai belum perjalanan? Belum selesai karena masih harus diolah duitnya. Untuk jadi nilai itu harus masih diolah supaya jadi nawan, jadi nilai, jadi akhirat, jadi dekat bersama, jadi sabab ngedekatkan orang ke Gusti Allah. Jadi kudu gawe deui lah. Kudu gawe deui. Paham teh ya? Waladzatud dunya syari'atud dusur. Dan enaknya dunia syari'atud dusur, cepat hancur. Orang ya ugal-ugil yang pamajikan 2 menit 3 menit ngahulang kita ngebejakeun ka Habib Bagio ngebejakeun si mungeun ya. Itu kan sangat-sangat sakilat. Jadi ya, orang nikmat ngabasonya lah gitu, nikmat ulin. Dah kan akan geus teu ngarti ieu kumaha jelema ieu nya repressing ka keur pusing repressing ka mana masa ka mana repressing ka mana ka tuh ka pila-pila ka mana repressing isu kan tagih deui hutang. Masya Allah, dan oleh gitu astagfirullah. Repressing sebenarnya itu adalah ketika orang menerima husnudzon, itu tapi sebenarnya orang tidak protes ke Allah ya. Tidak berontak ke Allah, tapi orang menerima ke Gusti Allah. Orang tetap dalam posisi husnudzon. Itu represi sebenarnya, karena itu yang akan hilang. Itu yang obat, benar obat. Penat repressing orang kemana ke Lembang, kemana ya, ke pila-pila ngeusna ditagih deui. Aslinya Akang tidak menyarankan ya, tidak menyarankan walaupun itu dicontohkan ke keluarga Pajada ya, walaupun dicontohkan ke keluarga, karena keluarga Pajada itu tidak boleh jadi uswah dalam hal yang salah, tidak boleh, tetap saja tidak. Dan Akang sendiri kan tidak bisa mendikte keluarga sebegini, tidak bisa. Itu kan berjalan masing-masing saja. Tapi Akang harus ngomongin yang benar. Repressing sebenarnya tidak begitu. Repressing sebenarnya itu adalah ketika orang menerima itu adalah pasti ti Gusti Allah nyawa Allah teh moal salah, tidak terlibat suudzon. Itu adalah sebenarnya. Tidak ada udah suudzon orang ke Allah. Allah mau itu repressing asli gitu. Ya, repressing itu lain. Ini Kalembang lah. Ini kemana lain. Itu lain repressing. Repressing asli itu adalah ketika orang menerima husnudzon, pasrah. Itu mualeng itu tuh. Repotna moal nanti enakna moal mualeng. Jadi ya sudah gitu. Jeng itu kan jadi pahala, jadi nilai. Jadi lebih dekat kepada Allah. Ya walaupun ya kali-kali menang lah. Kali-kali mesti pajarikeun pelit gitu kan ku pamajikan. Pernah ngajak jalan-jalan, itu naon hiburan kali-kali ngajak ngabaso nya. Non tujuanna ameh bungaheun tukang baso. Gitu kadinya lah nya. Jadi orang ketika ngabaso, ketika nyate, itu diantara niatnya adalah itu ngabungakeun tukang
baso, ngomongin pemajikan, baso, tukang sate gitu. Orang beli tongseng kali-kali ngabungakeun Haji Umar gitu, kali-kali ya, kali-kali. Tapi lah gratis ya, gratis mah aduh itu karunya ya. Karunya kuduna hargana 25.000 bayar 50.000 kurang gitu. Tapi gratis mah karunya ya. Pahamnya? Jadi syariatud dusur, ladatud dunya syariatud dusur, gampang hancur. Jadi, enak itu gampang hancur. Jadi ketika orang melihat duren, makan duren, dari itu kan enak. Itu yang paling bijak. Kita tidak menikmati enaknya duren. Yang paling bijak itu biar nggak agak tahan lama nikmatnya, kita itu menikmati kebaikan al-mun'im. Ya, menikmati kebaikan al-mun'im, menikmati baiknya Allah dengan merek duren, menikmati kehebatan Allah dina ngadamel duren. Kok Allah itu kok cerdas pisan gitu nya, itunya aduh ya rasa model kieu gitu, jiba gratis ongko. Itu jadi kudu cerdas, orang kudu cerdas. Jadi supaya agak awet nikmatnya. Karena ketika sebagai dunia itu syariatul dusur, gancang hilang. Tapi ketika melihat itu sebagai nikmat dari Allah, insya Allah itu nggak terlalu cepat hilang, nggak terlalu cepat hilang, nggak terlalu cepat lupa gitu. Wahya masyubatun bil mukaddirat, nikmatnya itu dicampur dengan hal yang mengkotori. Jelasnya orang ngenah duren karena gulanya, karena mah gitu, karena kolesterol, macam-macamnya, macam-macam masubatun bil mukaddirat, bil mukaddirat dengan yang mengkotori. Pama pihak ladzatun sopiyatun an kadarin, tidak ada nikmat dunia itu yang benar-benar murni bersih daripada kotor, gak ada. Semuanya masyubatun bil mukaddirat, dicampur ya, dengan kotor, dicampur dengan kejelekan. Makanya orang yang hijabnya tinggi itu akan terlibat betah dengan dunia, akan terlibat betah. Orang yang tinggi hijab itu akan terlibat betah dengan dunia. Karena akan nyarankan ke Sari Pajada tidak boleh betah di dunia, tidak boleh terlibat betah. Ya syukur boleh lah, senang boleh, tapi naon betah mah tidak boleh, tidak boleh betah. Harus benar-benar sadar bahwa orang itu lain dia. Ya, harus benar-benar sadar bahwa orang itu lain makhluk di dia lain. Tapi orang itu makhluk akhirat. Makhluk akhirat. Orang itu lain makhluk dunia, tapi makhluk akhirat. Jadi orang itu diciptakan itu lain jang di dunia, tapi jang di akhirat. Harus benar-benar sadar itu. Harus benar-benar sadar. Sebab itulah kunci keberhasilan. Itu kunci keberhasilan orang di dunia. Itu orang benar-benar sadar bahwa orang itu lain makhluk didamel untuk dunia. Benar-benar sadar. Kita nikmatinya, tiap detiknya, tiap napasnya, tiap kedipnya, tiap langkahnya sebagai bekal untuk kehidupan yang nyata, itu kehidupan. Jadi kita olah tuh napas kita, olah tuh ya, kedipan kita, langkah kita untuk bisa menjadi akhirat, bisa mendekatkan kita kepada Allah, diolah. Maka jangan lepas dikir, lepas menyaksikan agungna Allah ya, lepas husnudzon, lepas berpikir, jangan saya lepas berpikir positif terus gitu. Tong fokus wae, aduh iya ya, saldo yang ngurangan ya kumaha setelah ulah fokus akan kitu ulah coba tah Haji Wes, coba tong dipikir teuing kana
Coba kali ini coba resep teh akang. Tong dipikir tong manteng kana setoran. Tong manteng kana pikiran tong manteng kana setoran coba. Kan mas setoran besar kayak lah setoran mah kayak aya ngurus Allah. Coba orang mantengna kana jaminan Allah. Mantengna ya kana dekeutna Allah, kana bageurna Allah. Jadi mantengna kadinya coba tong dipikir gak coba. Kayak banding kurang banding. Kayak banding kayak mudah mana selesainya ya, hebat mana selesainya, cepat mana selesainya, jeung di pikiran jeung teu di pikiran, fokus dipandang jeung di biasa-biasa, cepat mana coba perhatikan dibandingkan ke urang, kayak orang bakal kenyahuan ya, akhirnya bakal kenyahuan bahwa ku urang dianggap biasa, ku urang dianggap apa tidak terlalu bermasalah, itu justru jauh lebih cepat untuk selesai daripada kurang dianggap benar-benar masalah. Orang mending lebih fokus karena dikirna, fokus karena yakinna, daripada orang fokus karena bingungna. Gitu. Paham teh? Jadi orang lebih cepat berhasil menyelesaikan urusan dunia itu ketika orang fokus karena yakinna, fokus karena orang jaminan Allah fokus karena orang naon istilahna teh husnudona, itu jauh lebih cepat berhasil dibanding orang fokus karena kumaha mayarna, fokus karena sieuna ya, fokus karena masalah-masalahna itu jauh gitu. Pahamnya? Dikirnya wakil apa. Jadi orang fokus tak kadinya, fokus karena non, orang ingat ya, satu ingat kunci misal cek guru misal kia, Allah iku tanggung jawab penuh terhadap sekabeh kebutuhan kaulo, misal seperti itu. Allah itu tanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan hamba. Orang fokus kadinya apa itu udah di kekuatan besar, tanggung jawab penuh gitu ya, tanggung jawab ya sudah gitu. Tanggung jawab penuh kok itu fokus seperti itu aja udah lebih percepatannya lebih tinggi gitu. Paham ya? Nah, ya buktikan nyawa kan imah beres gitu, kamar mandina geus 2 ngan nu mandina kada saurang gitu. Kan itu luar biasa kan teu nyaho urang ya beres we kan geus gitu. Wa kaifa wa fit taubah anil ma'asi wal iqbal ala ta'ah taladdudun bi munajatillahi ta'ala. Wa kaifa bagaimana wa fit taubah, padahal dalam taubat dari dosa, dalam melakukan taat, menghadap ke Allah dengan taat, dengan nikmat-nikmat ya, itu kan ada apa? Ada kenikmatan. Tobat ada kenikmatan tidak? Ada. Menghadap ke taat ada kenikmatan tidak? Ada kenikmatan dengan munajat kepada Allah. Wastirahatun bi ma'rifati, istirahat dengan makrifat kepada Allah. Wa ta'atih dengan taat, wa tulil unsi bih. Makrifat kepada Allah itu istirahat. Cek Rasul, ya Rasul nyontohannya luar biasanya. Cek Rasul, arih nih ya Bilal bikin aku istirahat. Bilal bikin, dia bakal bayangkan ya, Rasul itu kan lain ngurus sasuka bumi, lain ngurus misal Jawa Barat, Rasul itu kan ngurus sadunia ya, bahkan lain dunia di tanah hungkul termasuk di langit gitunya. Jin anu penduduk langit kahiji, jin anu kataklif ya marul insi wal jin ini kan termasuk diurus ku Kanjeng Rasul. Dan lain sajaman tikeun ka poe kiam, so bagaimana beban anu ku Allah dibikin ka Kanjeng Rasul, kan luar biasa besar. Tapi cek Kanjeng Rasul, Bilal arih nih, Bilal bikin aku istirahat, bikin aku enak. Maksudnya apa? Maksudnya Bilal gancang ajak saya sholat. Ajak apa?
Ternyata dalam sholat itu ternyata ada istirahat yang luar biasa. Bagaimana tidak istirahat? Kan kok bisa istirahat? Kan ketika nyebut misalnya, semuanya nyebut gitu, Allahu Akbar, benar? Kan tina Allahu Akbar saja sudah jelas bahwa anu masalah nu gede itu, nu benar-benar gede itu saha? Allah. Berarti luar Allah mah biasa saja. Kan istirahat itu. Istirahat. Jadi segede apapun masalah orang itu berarti kumaha? Biasa-biasa saja, dan nu gede mah saha? Allah. Berarti selain Allah mah biasa, itu istirahat lain. Istirahat. Refresh itu senang. Allah kan enak gitu. Orang mau sholat istirahat apa tambah puyeng. Masya Allah. Ya kan itu benar-benar istirahat. Allahu Akbar. Apalagi sudah ngomongin la ilaha. Kan la ilaha itu tidak ada selain. Ya sudah, kok tidak ada selain Allah. Beres. Nah urusan apa? Selain urusan orang orang dia kok masa hutang ayah orang masa mungkin tak mungkin orang lagi kok anu ayah Allah doangan ngapain repot. Itu benar-benar istirahat. Itu ar-rohah bima'rifah, istirahah bima'rifah. Jadi ketika orang ada ma'rifah itu ada istirahat. Masya Allah, betapa belegugnya orang yang tidak tertarik dengan masalah ma'rifat. Berarti dia inginnya tegang terus gitu. Ahli ma'rifatnya biasa aja, nyantai saja. Kan dibuktikan waktu Irak itu diserang. Itu soalnya waktu orang Mongol itu diserang, dicengiskan Irak. Itu kan bikin buku-buku tuh diduruk. Terus pokoknya mah dihancurkan deh peradaban Irak. Itu sahabat-sahabat Imam Sahal kumpul di Imam Sahal. Sahabat-sahabat Imam Sahal, mama ya kumaha ya, Islam kumaha ya, coba munajat ke Allah supaya dihancurkan orang kafir. Ya Sahal kumaha? Di iya jawabanna ente, jawabanna singkat. Di iya alam dunia Allah boga jelema, boga hamba. Lamun eta jelema ngangkatkeun leungeun supaya orang kafir hancur. Ya, Allah mau nyesakeun kafir sahulu ge. Ku munajat eta ja. Jadi harusnya untuk ngabunuh kafir itu biasa-biasa saja, nggak susah. Ngangkatkeun leungeun hancur kabeh. Kan masalahna ya, orang-orang seperti itu tuh sangat tahu bahwa yang terbaik itu pasti pilihan Allah. Yang terbaik itu pasti pilihan Allah. Sudah saja, gak ada masalah. Allah cek Allah kudu jadi ya jadi saja. Kenapa? Karena Allahu Akbar, la ilaha illallah, sudah selesai. Coba luar kan itu istirahat yang terdalam itu. Nah, Akang mengira saja bahwa itu salah satu anu bikin ahli ma'rifat itu tidak kepanasan di mahsyar. Kenapa? Karena dia menyaksikan bahwa semuanya adalah menang Gusti Allah, ya no problem lah. Orang terbiasa benar-benar husnuzon ke Allah, terbiasa mengembalikan ke Allah, ya, terbiasa memandang kebesaran Allah, ketidakterbatasan Allah. Ya sudah, ya biasa-biasa. Orang akhirnya terbiasa, ayo nagih, ayan, digacang rewasan ke urusan dunia. Ya di sana juga nanti rewas, pasti rewas kayak kumaha Allah we. Ya kumaha Allah itu dibuktikan dulu dengan ayana lising. Lamun ayana lising kumaha Allah, yang kayak aya neraka kumaha? Lamun kulising we geus stres ya apalagi geus neraka. Paham teu? Jadi tong gampang-gampang kemah kumaha Allah. Diuji dari sekarang, maka dilatih hati orang harus sampai bisa masuk ke wilayah itu. Al istirahah bima ripa. Istirahat, karena dengan marifat ada istirahat.
tenang hati, ya sudahlah, Allah iya. Kurang mantap karena jaminan Allah. Allah iku ayah tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan kaulo. Allah iku tanggung jawab penuh terhadap sekabeh kebutuhan kaulo. Allah iku tanggung jawab penuh terhadap sekabeh kebutuhan kaulo. Allah itu tanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan hamba. Itunya. Jadi diingat-ingat, dirasa-rasa. Jadi orang itu tidak dibuat Allah lalu terkatung-katung sehingga orang batang pohon masuk ke lautan, masuk ke sungai, diantep begitu, tidak. Tapi orang tuh benar-benar diurus ku Gusti Allah. Hanya kita perlu kembali ke Allah, beriman, beryakin ke Allah. Jadi yang harus dijaga itu lihat pola iman orang. Jangan sampai orang tidak terlibat iman, tidak terlibat yakin, ya, tidak terlibat puas dengan Allah, ya, tidak terlibat syukur. Jangan sampai tidak terlibat itu. Pahamnya? Watulil unsibi, nikmat bersama Allah. Itu agama, oh iya ya, ternyata dalam sholat itu ada rohah. Ya, maka benarlah kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Bisa merasakan itu, bisa? Mudah-mudahan dirizkikan ke Allahnya. Ju'ilat qurratu aini bis shalah. Ini salat. Karena kenapa? Karena ya sudah, salat itu istirahat. Luar biasa. Walau lam yakun lil muti jazaun ala amalihi illa ma yajidu min halawati ta'at wa ruhil unsi bimunajatillahi ta'ala lakana dzalika kafiyan. Kalau orang ahli taat, ya, tidak dikasih pahala oleh Allah kecuali nikmatnya taat, nikmatnya mulai. Kalau ahli tawakal tidak diberi oleh Allah pahala tawakal itu, ya, kecuali apa yang dia rasakan dari kenikmatan tawakal itu sudah kafi, sudah cukup gitu. Sudah cukup. Kan tawakal sih nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Baturnya likur siga simut, siga burit dikebahkeun, bertak dia hehehe. Kan luar biasa kan? Mewah teh. Batur nya papuis siga urang mah seuri we. Alhamdulillah rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbu. Kitu we geus cukup itu sebagai pahala. Apalagi benar-benar nanti dikasih pahala. Batur siga simut repot kan itu ka dia. Wah, pabuis nya ngadepan dunia nya. Mana? Ya rabbana tawakkal. Aku mantap ya Allah sama Engkau. Ya Allah, aku mantap. Ya Allah, aku serahkan semua urusan ini kepada Engkau, karena aku tahu tidak ada yang bisa mengurus yang lebih baik daripada Engkau. Maka aku serahkan semua. Tidak ada yang lebih baik mengurus. Allah itu pengurus terbaik. Pengurus terbaik. Sudah, orang mantap kalau serahkan ke Allah. Kira-kira enak tuh tah? Nah, orang beruruhan dengan tawakal kecuali kenikmatan itu sudah cukup. Apalagi tetap di akhirat dikasih pahala si buruhan. Ya, jadi mending benar, mending teu benar. Mending benar. Mending benar saja, mending benar. Allah pakai Pak Bima yundopu ilaihi min naimil. Apalagi nanti dia ditambah dengan pahala di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.